Iya, jauh Halo, banget. halo. Dari kemarin kita kalau opening kenapa jauh-jauh ya? Dengan settingan yang berbeda. Teman-teman, ini kami baru saja menyelesaikan nonton Captain America 4. Baru saja menyelesaikan apa? Iya, nanti. Nanti. Belum. Tapi ini sebelumnya teman-teman yang nonton video ini di thumbnail juga sudah ada full spoiler. Ya, ini akan full spoiler. Jadi kalau yang belum nonton atau nggak seneng dengan full spoiler, langsung Hindarkan. iya, nggak usah ditonton. Nanti kalau udah nonton baru balik Ditonton, lagi. ya maksudnya bukan nggak usah ditonton, Ya, tapi ya. nanti ditonton kalau misalkan sudah nonton filmnya. Ya, Gitu. ini hari Rabu Ya. 12 Februari. Februari. Ya, karena premiernya hari ini gitu. Kalau Jadi di Amerikanya 14 ya? 14 hari 14 Jumat Februari, gitu. Nah, kami nonton di jam pertama ya. Jam tadi. pertama Itu dan cukup sepi. ya. Karena Ta- kerja. Karena kerja dan dan studionya Gede, yang gede. Starium, Oh, ya, Starium gitu. Oke, langsung aja sekali lagi ini full spoiler, Full spoiler, akan teman-teman. kami bedah semuanya. Enggak semuanya, tapi maksudnya sebisa kami gitu. sebisa kami. Oke, pertama statement dari aku adalah filmnya nggak bisa dibilang jelek, Iya, tapi nggak menawarkan apa-apa yang Wah. yang wah dan ngobrol sama Faisal tadi habis nonton gitu kayaknya emang cocoknya film ini tuh di serial Serisin, Disney ya. Plus. Jadi misalnya nggak mau nonton di bioskop nungguin di Disney Plus juga oke. Nggak ada aja. masalah, nggak ada masalah. Oke aja gitu. Kamu Filmnya dulu deh, lama kamu. by the way. Iya, filmnya 2 ya, 2 jaman 2 jam ya. lebih kayaknya 2 jam. Post kreditnya cuma 1 Post teman-teman. kreditnya 1 tapi Jadi, habis semua ya namanya semua. post kredit berarti habis semua kredit selesai. Not that really important. Iya kan? Ya, maksudnya kita udah ngalamin hal yang Iya, udah beberapa kali. gitu. Jadi ya udahlah. Kamu dulu lah. oke, kamu dulu nggak lah. sabar untuk anu ya. Enggak lah, aku merasa ini film yang cukup buat Iya, aku iya, kok. Iya. Jadi teman-teman ini tuh yang ku sorotin adalah pertama tadi ya filmnya bukan film yang jelek. Artinya kita tahu bahwa ada film MCU yang di bawah ini. Di bawah ini, Kita ya, tahu. ya, benar, Dan benar. kita tahu jelas Ya, ada benar, film benar. yang jauh di atas ini. Udah Ya, jelas, ada udah jelas kalau banyak. gitu. Jadi dibandingkan dengan Multiverse of Madness, dibandingkan dengan Kamu kok jahat ya? The Marvels, ini lebih bisa ditonton. Iya, ini lebih, ya, dinikmatin lebih, gitu tuh, gitu tuh kerasa gitu. Nah, menurutku ini aneh karena Brave New World ini mau nge-setting apa? Karena kalau kita menemukan berita di luar sana di internet sebelum filmnya dirilis bahwa ini akan ada adamantium dan kemudian nyampe ke X-Men, nggak ada hubungannya, nggak akan kesana sama sekali. Di tahun 2024 awal mungkin Kevin Feige sendiri udah bilang X-Men tuh masih nggak tahu kapan, masih lama gitu, benar. masih lama lah gitu. Adamantiumnya benar. Adamantiumnya Dan benar. itu sudah dari dulu sudah dikasih tahu ya Di sebelum internet, film ini betul. ada itu sudah dibahas gitu. Ya, Dan itu yang memang di sebelahnya Faisal begitu disebutkan adamantium, apaan? Tapi kayaknya Gen Z. Ya, kayaknya mungkin Gen Z. ya. Yang kalau Gen X yang kayak gitu yang aku yang Oke, Meta apa katakan? Oke. Jadi itu satu bahwa filmnya tuh kayak bukan kebingungan tapi agendanya mau apa. Iya. Brave New World-nya nggak ada Nggak sama ada. sekali. New World-nya nggak ada. Tapi gini, mungkin mereka tuh Katanya kayak belum ngomong. Oh iya benar dulu. Kan kamu bilang tadi Brave New Oke, World ya kan. oke. Cuman maksudnya yang ditekankan tuh kayak The Brave New World karena adanya adamantium. Gitu, tadinya di filmnya kan seperti itu akhirnya. Narasinya. Tadinya, tapi ya nanti kita akan kesana. Nanti kesana. Nah, Oke. hal yang menurutku bagus adalah di dua hal. Oke. Aku seneng dan bagus. Dan ini aku sepakat ya, lanjut. Pertama adalah pada saat Captain America Aisyah Bradley Ya, Share Bradley. ngamuk di White House. Menurutku itu tensionnya bagus. Ya. Karena nggak ada yang bisa nandingin dia. Ya, betul. Orangnya benar-benar lebih gede dan emang bagus Ya. gitu. Nah, yang kedua adalah pertarungan di laut Samudra Hindia. Samudra India. Falcon belum jadi Falcon ya? Ya sebut Ya, saja ya, Falcon Falcon sama and Captain America Captain Sam America, itu ya. menghalau pesawat dan misil Itu asik banget sih. Ya itu something new yang kita nggak Something mungkin new, dapat ya. di Captain America sebelumnya gitu. Nah, yang menurutku sangat passable adalah semua adegan fight. Iya, fist ini fight. fast fight. Nah, Jadi maksudku
sekali lagi kita udah pernah dapat fist fight yang jauh lebih bagus. Ini nggak jelek sekali lagi. Nggak jelek. Tapi udah pernah ada yang lebih bagus. Ini nggak bilang soal ya waktu itu kan Steve Rogers jelas lebih. Enggak, bahkan Black Widow lebih bagus. Iya, lebih bagus Black Widow. Gitu loh. Bahkan maksudku, filmnya Black Widow atau karakter Black Widow-nya itu lebih bagus. Iya, betul. Gitu loh. Jadi untuk adegan fist fight ya. Artinya ini juga berpengaruh terhadap pengaruh dari directing. Directing untuk adegan fist fight. Gitu. Jadi aku kayak boring banget sih adegan fist fight-nya gitu. Nah, menurutku sih dua hal itu yang kayak ini oke nih. Oke. Gitu. Nah, di luar itu yang oke menurutku yang tidak soal pengadeganan adalah tension spy, terus tension pengkhianatan, tension plot segala macam. Politiknya kental sih. Sebenarnya politiknya kental, tapi bukan itu. Aku tuh kayak ini tuh ada sesuatu yang melatar belakangi, ditunggangi oleh ini. Nah itu oke, tapi masalahnya tidak deliver secara oke. Ini adalah Civil War 2.0. Karena the leader yang supposedly to be the main villain itu tuh tidak mampu menyamai Baron Zemo. Iya, betul. Padahal Baron Zemo itu dia cuma orang biasa. Biasa aja. Iya, gitu. yang ini super pinter, super tinker kan dia udah kan kalau kena gamma radiation, udah disambungin sama The Incredible Hulk-nya Edward Norton. Tapi tidak kenapa. Ngelawannya kenapa begini? Endingnya cuman ya ampun. Kenapa begini? Jadi sepakat nggak Sal bahwa ini tuh ada dua plot. Iya sih. The Tinker ngeplot sesuatu untuk General Ross. Terus kemudian General Ross ngeplot sesuatu untuk Adamantium. Iya, betul. Sedangkan berarti 3. Ya. Sedangkan Sam Wilson itu berada di tengah-tengah dengan kebingungannya sendiri. Iya. Jadi dia beresin The Tinker juga enggak. Iya. Beresin Celestial atau Adamantium. Enggak juga. Karena bukan konflik. Ceritanya tuh berkaitan dengan ada Perancis, ada Jepang India, terutama ada Jepang terutama gitu. Jadi perang lah, itu bener-bener perang. Ya, perang Navy. In the middle of calon perang. Calon, ya betul. Gitu. Jadi, betul. Tapi Sam Wilson tuh beresin keadaan, bukan beresin plot. Ya betul. Bukan beresin karakter. Nah, The Leader sendiri, sekali lagi untuk yang sekian kalinya ini full spoiler teman-teman. The Leader sendiri tidak berencana sebesar itu, tidak se-smart itu. Aku mau bilang gitu, tidak sepintar itu. Tidak sepintar itu gitu. Jadi masih pintaran yang lain, Bruce Banner gitu contohnya. Tujuannya bahkan sangat dangkal. Minim. Sangat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa orang yang dia benci itu sebegitu jeleknya. Cuman gitu aja. Iya benar. Lah, ini apaan? Tujuannya apaan gitu. Sedangkan tujuannya General Ross yang pada saat di film ini adalah seorang presiden Amerika Serikat juga apa? Adamantium tuh kalau di Amerika mau ngapain? Oh, Anda menyalahkan presiden Amerika berarti? Ada yang enggak? Sorry. Enggak, bukan. Maksudnya di film ini. Iya, di film ini dong, di film ini. Ya, jadi benar. Tujuannya tuh saling simpang siur gitu. Masih belum jelas. Sama sekali nggak jelas. Masih belum jelas. Tapi kebingungannya Sam Wilson itu menurutku valid. Dia sampai ada Baki teman-teman. Ya, halo. Halo Baki. Jadi meskipun sangat singkat tapi bermakna. Baki bullshit. Gitu. Jadi kita kangen kerinduan kita terhadap duo ini tuh ada gitu. Karena duonya Sam sama Joaquin itu bagus, tapi Iron Man, Spider-Man. Nah, Faisal begitu lihat Joaquin, ini Spider-Man, ini Peter Parker, terutama Holland terutama Holland gitu. Jadi kita udah sekali lagi formulanya udah pernah kita rasakan, gitu. Nggak jelek, tapi udah pernah. Nah, bagaimana Sam Wilson bilang ini berat banget sih buat aku, dan filmnya juga menggambarkan itu. Iya, betul. Bagaimana Captain America the Brave New World itu nggak bisa sama sekali ngejar Captain America yang sebelumnya filmnya gitu. Dan diakui sama si Sam. Sam tuh bagusnya adalah dia tuh menerima. Dia menerima. Aku nggak bisa aku nggak bisa kayak Steve Rogers. Aku nggak bisa gitu. Tapi di sisi lain apa yang dia upayakan untuk film ini dan untuk karakternya
Itu aku pay respect. Ya, Aku betul. respect sama itu. Masalah terbesarnya menurutku Sal adalah film ini tuh nama Harrison Ford terlalu besar. Ya, Besar sekali. Ini filmnya, makanya aku tadi bilang waktu mau selesai kan. Lah ini mah film Red Hulk. Ini mah film Red Hulk ini. Jadi kita di reviewku tentang Deadpool sama Wolverine, aku sama Dari sepakat bahwa Ryan Reynolds tuh dengan legowo untuk ngasih porsi gede banget ke Hugh Jackman. Kan gitu. Padahal karakter utamanya Deadpool gitu. Tapi nggak apa-apa karena memang dua karakter ini sebegitu penting gitu. Tapi dan judulnya juga Deadpool and the Wolverine kan. Iya, tapi maksudku General Ross tuh ini bukan film tentang General Ross. Permasalahannya itu. Bukan film tentang General Ross, tapi General Ross-nya gede banget penting, porsinya dan penting, dan ya itu tadi percabangan antara cerita. General Ross tuh punya cerita yang dia bawa sendiri. Iya, bener. Sam Wilson punya cerita yang harus dia bebankan sendiri. Harus menjadi bebannya dia sendiri gitu. Jadi dan apa ya, kesannya tuh malah Sam Wilson ini juga ada di dalam agendanya si Ross ini gitu loh. General Ross juga bukan mau jadi presiden yang gimana-gimana, bukan. Dia punya agenda yang sangat family. Iya. Yang kemudian oleh the leader, dia nggak mau kalau agenda family ini agenda family ini harus bawa pribadi bagi. Ini bukan tentang MCU yang grand, ini bukan tentang apa tracknya Captain America yang harusnya gini harusnya gitu, enggak. Ini tuh tentang family-nya General Ross atau Presiden Ross yang sebenarnya kenapa judulnya Captain America? Itu maksudnya. Gitu loh. Aku makanya begitu lah. Gitu sih. Aduh. Ya oke lah, tapi maksud gue dari aku pribadi ya. Kalau tadi Mas Bagas ada 2 yang bagus itu, ada kan ya beberapa. Kalau aku dari yang bagus sih sebenarnya aku cukup cocok dengan fighting style-nya. Karena dia agak agile, apa ya istilahnya, dia aerialnya juga bagus. Walaupun aku suka sih sebenarnya fight kan, lempar-lempar tamengnya. Oh iya. Karena ada jurus baru teman-teman nendang. Itu tuh juga bagus, dan di sini Joaquin menjadi murid yang benar-benar kayak aku kudu ngapain? Aku harus apa nih? Hampir mirip sama Sam dulu. Iya. Meskipun bukan murid ya. Iya, bukan murid. Emang sidekick aja. Sidekick dan sudah tahu mau apa. Nah, Joaquin belum tahu. Jadi pure Spider-Man and Iron Man. Mr. Stark, aku harus ngapain? Lah karena aku udah bilang kamu gini. Oh, oke Roger Ted, sama. Udah gitu sama. Formulanya sama. Itu yang pertama yang menurutku oke, aku suka lah tentang battle-nya. Yang kedua adalah aku suka karena si Sam ini bisa menjadi Captain America yang dipercaya sama orang. Padahal sebelumnya dia sampai sekarang bahkan nggak percaya diri. Tapi dia dipercaya sama banyak orang bahwa this is our Captain America, the one and only. Termasuk presiden aja percaya. Iya. Itu makanya aku pay respect sama Anthony Mackie, sama Sam Wilson. Emang ya sebagai Captain America, ya sekali lagi aku fully respect, tapi sebagai film itu hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Kita ngomong tentang karakter ya. Kalau aku nggak oke-nya adalah tadi Mas Bagas sudah beberapa kali membahas tentang ini kalau ditaruh di series akan seperti apa. Kenapa? Dan aku sepakat. Karena ini kalau misalkan di series itu bisa works karena banyak informasi yang berulang. Jadi si A ketemu si Wilson ketemu musuhnya nih, misalkan, aku tuh mau gini. Habis itu ketemu musuh yang lain, iya dia tuh mau gini. Kan udah dikasih tahu. Gitu loh. Tapi kalau ini misalkan ini di kok animasi sih, di seriesin, misalkan di episode ini dikasih tahu maksudnya ini. Episode berikutnya minggu depan, dia tuh maunya ini. Masuk. Karena apa? Orang butuh apa ya? Butuh jeda. Butuh untuk kayak kemarin tuh habis ngapain ya? Ini works. Nah, kalau dalam satu film dan scene yang sangat dekat, informasinya berulang ya, sama kayak baca novel bab ini apa sama lah. Jadi kita baca 2 kali dong kayak gitu loh istilahnya. Not bad, tapi bisa lebih baik karena ini kesannya kayak manjangin durasi. Itu. Terus ada beberapa hal yang mungkin off logic. Oke, kita sampaikan langsung. Kamu dulu deh. Ini seru ini. Di opening kami berdua kaget bahwa dengan kostum lama, kostumnya yang Falcon and Winter Soldier, Captain America yang putih itu Sam Wilson kayak menghancurkan tembok lah gitu. Blang. Kok bisa? Aku langsung tanya sama Mas Bagas, dia pakai serum kok? Dia kapan pakai super serum ya gitu? Enggak Mas sih. Bagas, hah? Emang pakai ya? Lah
Kayak gitu. Dan itu bawa batunya enteng banget, pukul kepala orang tuh. Prol. Iya. Itu. Terus yang kedua adalah pada saat Sam Wilson menghalau 4 misil bro. Pesawat misil. Oke lah, yang 2 hancur karena tameng. Oke Ya, lah, meskipun katakanlah kekuatan lemparannya sama sekali nggak sebanding sama Steve Rogers. Tapi kan ada teknologi, ada dikasih Red Wing lah, oke lah. Terus 1 misil lagi dihancurkan pakai shield. Ya. Itu aja sebenarnya impact ledakannya. Harusnya mental dia. Captain America tuh pernah loh, Steve Rogers tuh pernah ditembak sama crossbone. Ya. Ditangkis sama dia. Mental dia. Ya, nah ini enggak. Ini misil. Ini misil bro. Hampir seukuran dia. Lebih gede. Dan dia nggak apa-apa. Di trailer ada. Jadi diterobos pakai shield gitu nggak apa-apa. Nah shield yang terakhir, misil yang terakhir itu dibelah pakai sayapnya. Dan ledakannya terjadi di depan dia dan nggak apa-apa. Itu bukan masalah belah misilnya. Kita tahu di trailer juga udah ada ya bahwa ini berasal dari Wakanda dan ini ada vibranium. Kalau vibranium dibuat tembus pasti tembus. Bukan itu yang menjadi masalah kami. Tapi dia manusia biasa. Dia manusia biasa, bro. Setidaknya kalaupun bukan manusia biasa, impact ledakannya pun terjadi. Iya, betul. Iron Man aja pernah kok. Seri. Jadi itu off logicnya di situ. Sama yang terakhir adalah waktu bertarung melawan Red Hulk, Red Hulk ngambil tiang bendera di atas gedung putih. Dia mau mukul prajurit tentara Amerika, dihalangi sama Sam. Ngalanginnya gini. Sam tuh ngalangin cuman pakai tangan kosong gini sama thruster di belakangnya dan tanpa ada impact sedikit pun. Itu powerful berarti Sam emang luar biasa. Dia nggak usah pakai super soldier serum aja udah jadi super soldier. Mungkin Bucky ini banget. Makanya si Bucky nggak bolehin. Udah kamu nggak usah pakai. Soalnya kamu udah kuat. Mungkin kayak gitu. Gitu. Kelihatan banget secara psikologis pengen adegan-adegan fight tembak-tembakan tuh tensionnya dibikin kayak The Winter Soldier Captain America 2 film yang kedua ya. Dan nggak apa-apa, nggak jelek. Nggak jelek, hanya saja kita tahu persis bahwa yang dulu ngelakuin Steve Rogers yang sekarang bukan gitu. Jadi persis Sam Wilson bilang I do what he does, only but slower. Dia bilang kayak gitu. Jadi nggak masalah. Emang dia tidak berusaha melawan. Nggak berusaha. Bagus banget. Maksudku Sam Wilson tuh makrifatnya, legowonya itu bagus di film ini tuh. Iya, aku suka sih. Aku suka kayak makanya pada saat adegan-adegannya dia, apalagi terutama yang ketemu Bucky itu. Aku ngerasa relate gitu. Tapi pada saat ke General Ross relate tapi untuk hal yang berbeda. Dan anak-anak ya benar. Ini keluarga ini bukan ranahnya Sam Wilson. Bukan. Kalau hubungannya sama Captain Falcon and the Winter Soldier masih masuk karena hubungan keluarganya Sam Wilson. Iya, betul. Gitu. Jadi kembali lagi kan ngomongin yang itu kan, aduh. Itu gitu. Memang sangat plot yang cukup mengganggu sih sebenarnya. Dan musuhnya juga siapa namanya The Leader. Aku tadi bilang The Tinker ya. Bukan The Tinker itu DC. Musuhnya DC. The Flash. Sama-sama gini sih, tapi sorry, maaf aku tadi bilang The Tinker, ini The Leader. The Leader tuh musuhnya Hulk aslinya. Padahal kekuatan yang dipersembahkan udah lumayan loh, mau bisa mempengaruhi orang. Bisa. Kan banyak yang dipengaruhi pakai suara, pakai lagu Mr. Blue dan pakai kode cahaya. Kok nggak mempengaruhi Sam Wilson ya? Harusnya Sam Wilson, Joaquin dipengaruhin sekali. Aku mau ngomong itu. Aku tuh mau ngomong gitu. Dia punya data loh, Sal. Data ditempel di laboratorium. Kan datanya Sam Wilson ada ya? Iya bener. Mungkin dia nyari yang tua-tua yang gaptek bisa. Enggak, banyak yang muda, Sal. Ngajar. Banyak yang muda, Sal. Aku mau belain aja kayak Bajar. Maksudnya maksudnya. Terus ini Ruth Sabra. Ya, itu ada kostumnya teman-teman. Enggak, maksudnya ada kostumnya teman-teman. Maksudku kamu munculin sesuatu tapi nggak ngapa-ngapain. Cewek yang katanya ex-widow. Jadi widownya bukan dari Rusia tapi dari Pip. Gitu. Jadi tapi bahkan separohnya Natasha aja nggak ada. Nggak ngapa-ngapain. Astaga. Ya mungkin aku nggak tahu ya, tapi kan banyak yang berspekulasi bahwa memang adegannya dia banyak dipangkas kayak gitu segala macam. Oke lah, tapi ini benar-benar kayaknya untung dipangkas deh. Iya. Kalau dipangkas kayak
Aduh. Anjir. Aduh. Kayak gak ngapa-ngapain sih emang. Kostum keluar teman-teman, tak kasih tahu walaupun nggak full ya. Kostumnya beda. Rompi sama dalamannya ada armor. Aisyah Bradley-nya. Ya. Kostumnya ada tapi terus begitu dia bentar. Ini nggak ngapa-ngapain ini. Bawain jas. Bawain jas, Sal. Gitu dia. Gitu. Tapi Aisyah Bradley oke. Iya, aku suka yang main Aisyah Bradley-nya. Gede banget orangnya. Iya, ternyata besar banget ya ternyata. Dan apa ya, Sam di sini kelihatan lumayan pendek karena lawan mainnya saya Bradley, Red Hulk kayak gitu. Soal Red Hulk. For the sake of the entire movie, ayo sebutkan. Kita mendapati kembali cara penyelesaian ala Disney. Yeay, Happily ever after. Jangan pakai kekerasan. Tidak baik. Kata anaknya Raditya kan gitu. Maunya tapi apa katanya Panji? Jangan dong. Ayo sebutin. Ayo. Jangan dong. Itu cuma di show-nya Cing Abdel. Jadi tidak perlu beradu jotos, adu kekerasan, itu tidak perlu. Kita ikutin cara Naruto. Bacot no jutsu. Naruto itu masih pakai tarung walaupun bacot. Iya sih. Habis bacot dia tarung. Naruto tuh habis bacot masih tarung. Oke, kalau dipakai nalar, oh iya, jangan sampai begini, ya kan maksudnya di sepanjang film adegan menyakiti orang berdarah juga ada gitu. Tapi khusus untuk Bapak Red Hulk, maka kita pakai cara sebentar. Aku katakan sama Mas Bagas begitu film mau selesai. Lah, ini kalau dari awal udah selesai loh. Ini kalau dari awal udah selesai loh, Kat. Kalau sama Natasha cuman tangannya diginiin. Kok pikir akan dipukul? Habis itu Samnya kepental kah? Terus sayapnya yang tadinya sorry ini spoiler lagi. Sayapnya patah. Dicopot. Akan dipakai lagi pakai kayak pedang kah apakah? Oh tidak. By the way, sebenarnya pertarungan antara Captain America Sam sama Red Hulk, aku nggak komplain sih. Maksudnya ya udahlah gitu. Bagus. Nggak yang gitu. Ya. Nggak juga. Penyelesaiannya tuh loh. Iya, penyelesaiannya memang. Penyelesaiannya tuh loh. Battle-nya lu bagus kok, menurutku bagus. Menurutku battle-nya bagus. Walaupun ya tuh tadi Iron Man aja ngelawan Hulk pakai Hulkbuster. Iya, ini nggak masuk. Ya. Dan bukan sama-sama ya, tapi maksudnya pada saat Age of Ultron, Hulkbuster itu ngelawan Hulk yang tidak sadar. Iya. Tidak sadar. Ini juga sebenarnya di puncak rage. Ya. Di puncak rage. Jadi ini bukan Hulk yang udah bisa ngerti kondisi itu. Ini masih puncak marah. Rage gitu. Jadi memang walaupun mungkin powernya belum full. Karena kalau Red Hulk itu full nanti dia bisa bakar kan. Oh iya. Full. Ini belum full. Kalau kuliah Burning ya. Hulk. Burning. Godzilla dong. Kan Burning Godzilla. Jadi filmnya mixed many things sih teman-teman. Ini mau padahal kalau itu lore-nya Captain America yang diterusin, track-tracknya Sam dibenerin bahwa ternyata aku nggak percaya diri tapi sekelilingku percaya sama itu aku. bagus. Itu bagus banget. Itu bagus. Itu nggak usah pakai adamantium, nggak usah. Nggak adamantiumnya kemana-mana udah. Kemana-mana. Udah di situ. Oke. Yang mau ngerebutin juga siapa? Iya benar. Gitu. Ngerebutinnya tuh nggak. Eternal juga nggak ada sama sekali. Iya benar. Gitu jadi. Aduh buat apa gitu. Itu Presiden Ross kalau nggak ngurusin adamantium itu juga dia akan marah-marah juga. Sama endingnya jadi Red Hulk juga. Maksudnya nggak perlu plot kesananya. Plot adamantium nggak perlu. Mungkin ya karena Marvel butuh menyebutkan ini dalam MCU. Makanya ya udah ini diada-adain aja gitu. Karena perangnya juga kau pikir akan wah ini gontok-gontok anak-anak antar negara. Enggak. Tidak. Enggak. Samnya datang aku akan menghentikan pesawat, ada 2 pesawat. Hah? Kau kira akan ngelawan Jepang. Ternyata tidak. Aduh. Udah sih. Ya. Aku kayaknya cukup puas. Ini juga udah 24 menit lebih. Ya. Gitu. Jadi teman-teman untuk Captain America, aku tetap nyebutnya Captain America 4 sih. Ya, di Cina juga 4. Gitu. Cina juga Captain America 4 karena ya menurutku cukup buatku pribadi cukup wasted potensial. Ya, meskipun sekali lagi filmnya bisa dinikmati lebih daripada The Marvels buatku lebih daripada Multiverse of Madness gitu. Lebih daripada Quantum Mania ya. Jadi ya
Ya, buatku juga oke kok. Ini cukup ditonton sama keluarga juga. Mungkin cukup. kalau aku nonton di Disney Plus, adegan Sam aja yang ku tonton. Yang lainnya Iya, aku cepet-cepetin. Kayak, Ya, nggak ada adegan-adegan yang saru-saru, ada yang cipok-cipok, nggak ada. Jadi ini untuk keluarga, oke lah. Oke, Oke lah untuk sangat oke. Untuk anak-anak, untuk anak-anak sangat oke dan ini Sangat patriotik sekali, gitu istilahnya. Iya. Aku masih nggak Tawa habis aja. pikir The Leader endingnya gimana tuh. Nggak habis pikir aku. Ini aku loh. Nggak, ada satu post credit scene yang Tidak penting, tinggal pulang. untuk kesekian kalinya kita nonton mid credit scene atau post credit scene tuh kayak, oh ini bakal Enggak, ya. ini akan enggak. Gitu jadi ya sudahlah gitu. Oke Semua, teman-teman. ya, Apa terima lagi? kasih. Udah sih, kalau dari aku udah. Buat kalau mau nonton tetap nonton aja teman-teman karena memang ya sama keluarga kalian juga. Ya yang penting have fun lah. Yang namanya film Marvel superhero, jangan lupa beli mainannya. Ini film buat apa kalau bukan buat jual mainan? Tuh aja nggak bilang. Hey. Oke, sampai ketemu teman-teman, bye.